internasional. Satu, yaitu neraca perdagangan, balance of trade, yaitu perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara. Dua, yaitu neraca pembayaran, balance of payment, adalah perbedaan antara total pembayaran pada negara lain dan total penerimaan dengan negara lain. Yang ketiga yaitu nilai tukar, exchange rate, yaitu setiap negara di dunia memiliki nilai uangnya sendiri. Mata uang tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang negara lain agar perdagangan dapat berlangsung dengan lancar. Yang keempat yaitu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut terjadi apabila negara dapat memonopoli suatu produk atau dapat memproduksi dengan biaya produksi terendah. Sedangkan keunggulan komparatif itu terjadi apabila negara memproduksi suatu barang atau jasa lebih baik daripada barang yang lain. Poin yang kelima yaitu mengapa bisnis go internasional. Satu, yaitu profit potensi. Dengan memasuki pasar internasional yang lebih besar dibandingkan pasar domestik, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu profit margin. Apabila perusahaan memilih bisnis internasional, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungan karena biaya atau unit tiap produk ditekan. Dengan demikian, sebenarnya perusahaan meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga yaitu established demand. Pasar global menjanjikan konsumen yang amat banyak pada berbagai negara, sehingga penjualan produk perusahaan tidak tergantung pada satu perusahaan saja. Empat itu raw material. Produk-produk di dunia saat ini sudah terlalu sulit untuk dicari dari mana asal usulnya. Banyak negara maju yang kesulitan atau tidak memiliki bahan baku untuk industrinya. Contohnya Jepang bekerjasama dengan Indonesia untuk mendapatkan bahan baku bagi keperluan industrinya. Yang kelima itu teknologi. Salah satu tujuan untuk memasuki bisnis global adalah mencari akses terhadap suatu teknologi. Sebagai contoh yaitu perusahaan game Saga dari Jepang bekerjasama dengan perusahaan software Electronic Arts dari Amerika untuk mengembangkan game terbaru. Yang keenam itu production efficiency. Nike dan Adidas membangun pabriknya di Indonesia untuk mencari tenaga kerja yang lebih murah. Dengan demikian, produknya tersebut tetap kompetitif karena dapat menjual produknya lebih murah dan menghemat biaya. Poin yang kedelapan yaitu hambatan-hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Di dunia, tidak ada satu bahasa yang diterima oleh seluruh bangsa. Kendala tersebut biasanya diatasi dengan memberikan kemampuan bahasa bagi manajer-manajer internasionalnya atau pemakai jasa penerjemah. Yang kedua yaitu adat atau budaya. Adat atau budaya yang berbeda antara negara akan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis. Di negara barat dan sebelahan lainnya, apabila seseorang menghadiri undangan, maka datang waktu tepat adalah menghargai undangan. Sedangkan di Filipina, apabila datang di waktu yang tepat itu bertanda sebagai ketidakpengajaran. Yang selanjutnya itu course. Course itu dapat menjadi masalah potensial dalam perdagangan internasional apabila sebuah perusahaan ingin berbisnis dengan perusahaan lain akan mengalami kesulitan untuk mengkonversi mata uang partnernya ke dalam mata uangnya. Yang keempat yaitu politik dan proteksionisme. Proteksionisme adalah suatu falsafah perdagangan internasional yang menghendaki terciptanya hambatan impor
untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan negara lain. Ada beberapa alasan dipakai untuk menjalankan proteksionisme. Pertama, yaitu melindungi industri dalam negeri. Kedua, yaitu melindungi industri baru yang masih labil. Ketiga, diversifikasi industri untuk alasan stabilitas ekonomi negara.